Sarah dan adiknya yang bernama Mira bekerja sebagai seorang buruh tani di ladang kentang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aduh, tangan aku udah pegel banget, Mir. Tapi kalau berhenti sekarang, nanti upahnya kepotong. Ibu di rumah juga pasti nunggu kita bawa uang buat belanja harian. Iya, Kak. Aku juga udah capek banget. Tapi kalau ingin kebutuhan rumah, jadi semangat lagi. Kentang segini banyaknya, semoga hasilnya bisa cukup ya buat bayar utang warung. Kamu itu ya selalu mikirin utang duluan. Tapi bener sih, hidup di desa kayak gini susah banget kalau nggak punya kerjaan tetap. Untung masih ada panen borongan kayak gini. Kadang aku iri, Kak, lihat orang kota bisa kerja kantoran, bersih, rapi, dan gak kena lumpur. Tapi ya udahlah, mungkin rezeki kita emang dari tanah kayak gini. Jangan sedih gitu dong, Mir. Rezeki itu nggak selalu soal enak atau enggak. Yang penting halal. Meskipun tangan kotor lumpur, hati kita tetap bersih karena kerja jujur. Iya, Kak, aku tahu. Tapi kalau terus begini, kapan kita bisa bantu ibu lebih banyak? Aku pengen lihat ibu nggak kerja cuci baju orang lain lagi. Pasti beliau capek banget. Ya, aku juga pengennya gitu, Mir. Makanya kita harus terus berusaha. Siapa tahu nanti ada jalan lain, entah jualan atau bikin usaha kecil. Nggak selamanya kita di ladang. Usaha kecil kayak apa, Kak? Modal aja belum ada. Kadang buat makan aja pas-pasan. Tapi aku suka deh denger kalau Kak Sarah ngomong soal masa depan, bikin semangat lagi. Ya nggak tahu juga, mungkin jualan makanan. Orang sini suka beli gorengan, kentang goreng, atau sambal kentang gitu. Kentangnya kan gampang kita dapat, siapa tahu bisa untung. Wah, iya ya, ide bagus itu, Kak. Kita punya bahan sendiri, tinggal olah aja. Tapi bisa nggak ya kita bersaing sama yang lain? Soalnya di pasar udah banyak banget yang jualan. Bisa aja, Mir, asal kita rajin dan jujur. Pasti orang percaya sama jualan kita. Aku nggak mau nyari rezeki dari cara curang. Itu malah bikin hidup nggak tenang. Iya, Kak, aku setuju banget. Semoga aja nanti ada rezeki lebih ya buat kita, biar ibu bisa istirahat. Aku pengen banget deh lihat beliau senyum tanpa beban lagi. Setelah selesai bekerja di kebun, Sarah dan juga Mira pulang di rumah. Wah, anak-anakku udah pulang juga. Capek ya kerja di kebun seharian. Sini, taruh dulu kentangnya di pojok. Ibu masakin kentang kering aja ya buat makan malam. Wah, enak banget, Bu. Udah lama loh aku nggak makan kentang kering buatan ibu. Soalnya tiap pulang kita keburu capek, nggak sempet bantuin masak. Iya, Bu, bau masakannya aja udah bikin lapar banget. Di kebun tadi kita cuma sempat makan ubi rebus doang. Kentang kering kayaknya cocok banget deh buat ngisi tenaga. Ya udah, kalian duduk aja dulu. Biar ibu gorengin kentangnya sampai kering biar kriuk ya. Kentang sisa dari kerjaan kalian ini sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. 2 jam kemudian. Wah, ini bener-bener enak, Bu. Kentangnya kering tapi masih ada rasa manis-manis gurihnya. Aku sampai pengen nambah terus deh. Ibu emang jago banget ya bikin masakan enak. Alhamdulillah kalau kalian suka. Ibu cuma pengen kasih kalian makanan yang enak setelah kerja keras seharian. Kentang ini rezeki dari tanah, jangan pernah disia-siakan ya, Nak. Iya, Bu, kita bakal jaga rezeki ini baik-baik. Semoga kerja keras kita nggak sia-sia. Dan Tuhan kasih jalan biar hidup kita bisa sedikit lebih baik. Aku bersyukur banget deh, Bu. Meskipun hidup sederhana, tapi makan bareng gini rasanya hangat banget. Aku harap momen kayak gini nggak pernah hilang ya dari rumah kita. Ibu juga berharap begitu, Nak. Selama kita saling sayang dan jujur satu sama lain, insya Allah rezeki nggak bakal jauh dari rumah ini. Sarah mampir ke warung kecil di pinggir jalan sambil membawa bungkusan plastik isi kentang kering buatan ibunya. Lah, Sarah, sini lihat deh. Orang di kota jualan kentang kering aja laku banget. Padahal cuma kentang digoreng tipis gini, tapi yang beli sampai ribuan orang loh. Iya, Bu, saya juga suka lihat di TikTok. Kadang bingung kok bisa rame banget ya. Oh iya, Bu, ini saya bawain sedikit kentang kering buatan ibu di rumah. Katanya suruh nyicipin.
Walah, beneran. Ya ampun, makasih banget ya Sarah. Ibu kamu ini emang paling pinter narik perhatian. Nih, tunggu ya, ibu cobain dulu. Udah dari tadi nonton orang makan, jadi lapar. Iya bu, ibu saya bikin semalam. Katanya buat sarapan aja, tapi kelebihan. Jadi saya bawain dikit deh buat ibu. Siapa tahu suka, lumayan buat temen ngopi. Astagfirullah. Oh ini enak banget loh Sarah. Gurihnya pas, gak terlalu asin. Terus ada rasa manis-manis dikit di ujung lidah. Serius, ini lebih enak dari yang di lab itu. Ah, ibu bisa aja. Itu cuma kentang biasa kok bu. Ibu saya juga masaknya juga sekenanya aja. Gak pakai bumbu aneh-aneh. Cuma bawang, gula, sama cabai dikit doang. Lah justru itu orang sekarang itu nyari yang sederhana tapi enak. Nih, kalau kamu mau coba aja jualan di depan rumah. Ibu yakin sehari juga udah banyak yang laku. Jualan bu. Waduh, saya nggak kepikiran sih. Soalnya bahan-bahannya aja masih sisa dari kerjaan di kebun. Lagian siapa juga yang mau beli makanan dari saya? Jangan merendahkan diri sendiri gitu loh Sarah. Kamu itu rajin, masakannya enak. Tinggal berani mulai aja. Ibu aja kalau kamu jual pasti langganan pertama. Makasih bu, saya jadi mikir juga sih. Soalnya tiap hari kentang kebun banyak banget sisa. Daripada dibuang, ya mending dicoba jual aja kali ya. Nah, itu baru Sarah yang ibu kenal. Kadang rezeki itu muncul dari hal kecil. Gak usah mikirin susah dulu. Yang penting mulai aja dulu. Nanti juga ngalir sendiri. Iya bu, bener juga ya. Siapa tahu dari kentang kecil ini hidup kita agak lebih ringan. Saya coba ngomong dulu sama ibu di rumah nanti. Nah gitu dong. Ibu tunggu ya. Kalau udah jual jangan lupa kasih tahu ibu duluan. Ibu mau beli sekaligus promosiin ke tetangga biar makin rame. Sarah baru pulang dari warung Bu Suminah. Wajahnya kelihatan sangat semangat. Mira, ibu, tadi aku ketemu Bu Suminah di warung loh. Dia bilang kentang kering buatan ibu tuh enak banget. Bahkan katanya lebih enak dari yang dijual di TikTok. Serius kak? Wah, Bu Suminah itu kan lidahnya jujur banget. Kalau sampai bilang gitu berarti emang enak beneran. Emang dia ngomong apa lagi? Dia itu nyaranin kita jualan, Mir. Katanya daripada kentang sisa dari kebun dibuang, mending kita olah aja jadi kentang kering terus dijual. Bisa nambah uang dapur. Wah, itu ide bagus nak. Lagian kalian kan lagi libur kerja panen juga. Daripada nganggur, ya mending dicoba. Siapa tahu rezekinya lewat situ. Tapi bu, kita punya alatnya nggak? Soalnya kalau mau iris tipis-tipis gitu kan susah, takutnya malah nggak rapi, nanti gorengannya juga nggak kering. Kita pakai pisau dapur dulu aja Mir, nggak perlu rapi, yang penting rasanya enak. Kalau nanti laku, baru kita nabung beli alat pengiris. Masya Allah, anak-anak ibu kreatif bener. Waktu muda ibu juga pernah jualan makanan ringan di pasar. Capek sih, tapi rasanya senang kalau hasil tangan sendiri dihargain orang. Keesokan harinya Sarah dan Mira mulai berjualan kentang kering buatan sang ibu. Waduh Mira, akhirnya jadi juga jualan pertama kita hari ini. Kentangnya wangi banget ya. Semoga aja banyak yang mampir. Aku deg-degan banget deh. Iya kak, aku juga. Tadi waktu goreng aja rasanya pengen nyobain terus. Ini tuh hasil kerja keras kita bertiga. Pasti ada yang suka deh. Wah, pagi-pagi udah buka warung nih. Jual apaan Sarah? Wanginya tuh sampai ujung jalan, bikin lapar aja deh. Ini pak, kentang kering buatan ibu kami sendiri. Coba deh pak, gurih, renyah, manisnya pas. Cocok deh buat lauk atau cemilan sore. Wah, enak banget ini nak. Bumbunya pas, gak terlalu pedes, keringnya juga tahan lama. Kayaknya nih, saya tuh beli 2 bungkus ya, buat anak di rumah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Rudi. Waduh, seneng banget deh rasanya. Pembeli pertama Mir, kita harus simpan plastiknya buat kenang-kenangan nih. Iya kak, ini aku tulis di buku juga, pembeli pertama Pak Rudi. Semoga besok-besok nambah lagi ya.
Nah, ini dia loh yang Bu Sumina tunggu-tunggu. Kentang kering buatan kamu itu rasanya bikin nagih, Sar. Ini aku beli 3 bungkus buat stok di warung ya. Ya Allah, makasih banyak Bu Sumina. Nggak nyangka deh, responnya bagus banget gini. Aku beneran senang, Bu. Doain lancar terus ya, Bu. Namun karena banyaknya pesanan, bahan baku mereka mulai menipis. Aduh Mir, pesanan Bu Sumina aja udah 5 toples. Belum tetangga yang nitip buat arisan. Tapi kentang kita sisa dikit banget. Gimana ini ya? Iya kak, aku udah bolak-balik lihat karung di dapur. Semuanya udah kosong. Padahal baru 2 hari jualan. Tapi kentangnya langsung ludes. Coba ingat-ingat deh waktu kita panen terakhir di kebun Pak Darto. Masih ada nggak sisa kentang yang nggak diambil? Kayaknya aku lihat ada di pojokan ladang deh. Iya kak, aku juga ingat yang waktu itu ketumpuk tanah dan udah agak ke pinggir jurang itu kan. Tapi aku nggak yakin masih bagus deh, kayaknya udah busuk. Ya udah, kita cek aja sore ini. Siapa tahu masih bisa dipilih yang bagus. Daripada pesanan nggak keurus, nanti malah pelanggan kabur semua. Ya udah kak, ayo. Mumpung mataharinya belum terlalu turun, aku bawa karung sama sekop kecil ya. Nanti kita pilih bareng di ladang. Siap Mir, ini itu kesempatan kita buat buktiin kalau bisa ngatur bahan sendiri tanpa ngandelin kebun orang terus. Semangat ya Mir. Sarah dan Mira naik ke ladang yang sudah ditinggal panen. Kentang sisa bertebaran, sebagian membusuk. Kak, aku yakin banget ini bukan ide bagus. Lihat deh, kentangnya udah berubah warna. Kulitnya aja ada yang kehijauan semua. Kalau orang kebun lihat, gimana kak? Udah Mir, nggak semuanya busuk kok. Ini yang masih keras bisa dikupas tebal. Lagian ini cuma sisa, nggak ada yang rugi. Daripada kebuang percuma, mending jadi uang. Tapi kak, aku pernah dengar kentang hijau itu mengandung racun. Namanya apa ya? Solanin kalau nggak salah. Kalau kebanyakan dimakan bisa bikin orang muntah loh. Halah, paling juga lebay itu. Aku juga pernah goreng yang hijau dikit, tapi aman-aman aja. Orang desa itu kadang suka ngarang biar kentangnya nggak diambil. Tapi kan beda kak, dulu itu cuma buat kita makan sendiri. Sekarang itu buat dijual buat orang lain. Kalau sampai ada yang kenapa-napa, tanggung jawabnya berat banget. Kamu itu mikirnya kebanyakan. Kita ini kerja mati-matian biar nggak ngutang lagi, ngerti? Udah bantuin aja, pilih yang masih keras. Aku nggak mau kehilangan momen ini ya Mir. Aku bantu kok kak, tapi dalam hati aku takut. Aku cuma pengen rezeki kita nggak dapet dari yang kayak gini. Rasanya nggak tenang dari tadi. Aku juga pengen hidup tenang Mir, tapi tenang nggak bisa bayar listrik, nggak bisa beli obat buat ibu. Kadang yang salah pun kelihatan kayak satu-satunya jalan. Ya udah deh, tapi jangan semuanya diambil ya kak. Pilih yang agak bagus aja. Aku nggak mau ibu sedih kalau tahu kita kayak gini. Setelah mendapatkan kentang busuknya, Mira mulai mengelolanya untuk menjadi kentang kering. Kak, warnanya bagus sih, tapi aku masih ngeri. Ini kentang busuk semua loh. Tadi waktu ngupas aja tanganku gatel. Kamu yakin aman digoreng kayak gini? Santai aja Mir, aku udah rendam pakai air kapur 2 jam. Racunnya pasti udah hilang. Lagian minyaknya panas, pasti bakalan bunuh kuman apapun itu. Tapi kak, yang aku takut bukan kuman, tapi racunnya itu. Kalau ada yang keracunan gimana? Apa nggak sebaiknya kita buang aja kentang yang warnanya paling hijau? Kamu itu dari tadi ngomongnya buang-buang aja. Tahu nggak, beli kentang sekarang itu mahal Mir. Kalau semuanya dibuang, kita nggak punya bahan lagi buat jualan besok. Aku cuma takut aja kak. Aku nggak pengen usaha ini malah bikin orang lain celaka. Dari tadi itu rasanya nggak enak di dada. Kayak ada yang mau terjadi. Mir, dengar ya, aku juga nggak mau celaka. Tapi hidup nggak bisa terus takut. Kita udah di titik di mana mundur itu artinya kelaparan. Jadi tolong bantu aku dan fokus. Iya kak, tapi nanti kalau ibu nanya dari mana kentangnya, aku nggak mau bohong. Aku nggak kuat lihat ibu kecewa kalau dia tahu.
Bilang aja dapat dari sisa panen kemarin kayak biasa. Ibu juga udah tua, Mir. Gak usah dikasih tahu hal-hal yang malah bikin dia stres. Aku ngerti, Kak. Tapi kadang aku mikir rezeki dari ketakutan itu beneran bisa bertahan lama gak sih? Soalnya dari tadi aku masak aja tangannya gemetaran terus. 3 hari kemudian. Setelah berjualan dan laku keras, namun tak butuh waktu lama, di depan warung Bu Suminah, orang-orang mulai panik. Beberapa warga mulai mual, pucat, dan sebagian dibawa ke puskesmas. Astaga Sarah, itu Pak Rudi sama 2 orang tadi pagi beli kentangmu. Sekarang katanya dilarikan ke puskesmas. Mereka semua muntah-muntah. Aku beneran takut, ini ada apa loh sebenarnya? Hah? Masa sih Bu? Gak mungkin dari kentang kita, kan cuma kentang kering. Itu pun digoreng sampai kering banget, gak ada bahan aneh-aneh juga. Kak, aku barusan dengar dari tetangga. Katanya yang makan kemarin juga mulai pusing dan mual, Kak. Gimana kalau beneran karena kentang itu? Aku udah tutup warung dulu, live TikTok juga aku hapus. Aku takut loh Sar, bisa-bisa kita dilaporin warga kalau ada yang lebih parah dari ini. Enggak mungkin. Aku udah pastiin kentangnya bagus semua. Ya walaupun ada beberapa yang kehijauan dikit, tapi kan masih bisa dimasak, Bu. Daripada mubazir. Kak, itu justru masalahnya. Aku pernah baca kentang hijau itu beracun. Ada zat namanya solanin. Kita pikir cuma warna aja, tapi ternyata bisa bikin keracunan beneran. Ya Tuhan, aku juga tadi sempat makan dikit buat tester live. Sekarang perutku juga mual banget. Badan rasanya melayang. Ini gimana Sarah? Gimana? Bu, tenang dulu ya. Aku bakalan antar ke puskesmas sekarang juga. Mira, bantu ambilin motor. Kita harus pastiin semua orang baik-baik aja. Tolong banget, jangan sampai makin parah. Kak, ini udah salah kita. Aku tahu kita cuma pengen bantu ibu dan cari uang. Tapi sekarang malah semua orang sakit gara-gara kita. Aku benar-benar gak sanggup, Kak. Dengar ya, Mir. Kita gak bisa nyerah sekarang. Kita bakal tanggung jawab. Tapi tolong jangan nangis dulu. Ibu pasti juga udah khawatir di rumah. Kita pulang habis ini ya. Kalau kalian pulang, tolong bilang ke warga juga. Jangan makan dulu kentang yang udah dibeli. Aku bakalan lapor ke bidan desa biar bisa bantu evakuasi. Iya Bu, semoga semua masih bisa ditolong ya. Tapi entah kenapa aku ngerasa malam ini bakal ada yang lebih buruk dari sekedar keracunan. Kabar tentang banyak orang yang sakit itu pun sampai ke telinga Ibu Sarah dan juga Mira. Tadi ibu dengar kabar dari tetangga. Katanya banyak yang sakit abis makan kentang kalian. Tapi ibu nggak tega buang makanan buatan anak ibu sendiri. Jadi ibu cicipin sedikit aja tadi sore. Ibu, astaga, kenapa ibu makan juga? Itu mungkin yang bikin warga keracunan, Bu. Kami udah mau buang semua, tapi ibu malah makan. Ya Tuhan, kenapa ibu nggak bilang dulu? Ibu, maaf banget. Kami cuma pengen bantu ibu biar bisa beli obat, biar bisa makan enak tiap hari. Tapi kami malah bikin ibu sakit kayak gini. Maafin kami ya, Bu. Kalian cuma pengen nolong keluarga. Ibu tahu itu. Tapi rezeki yang dipaksakan, apalagi dari yang udah nggak layak, pasti ada balasannya. Ibu Sarah pun mulai terjatuh dan tak sadarkan diri. Ada yang bisa bantu nggak? Ibu aku pingsan, Pak Rudi itu. Siapa aja? Ibu, bangun Bu, jangan tinggalin kami Bu. Bu, aku janji bakalan buang semua kentang itu Bu. Aku janji nggak akan jual apapun lagi, asal ibu bangun Bu. Tolong jangan tinggalin aku Bu. Tuhan, kenapa harus ibu? Kenapa nggak kami aja yang kena duluan? Kami yang salah Tuhan, kami yang serakah, kami yang nyakitin semua orang. 3 hari kemudian. Sejak kejadian itu, usaha Sarah dan Mira pun hancur dan mereka sangat menyesal.
Kak, setiap kali aku lihat kentang sekarang, rasanya kayak lihat dosa sendiri. Aku masih nggak percaya, cuma karena pengen sukses cepet, kita malah kehilangan ibu dan bikin orang lain sengsara. Aku juga, Mir. Tiap malam aku kebangun karena mimpi ibu duduk di dapur nyuruh kita berhenti sebelum terlambat. Tapi kita malah ketawa, ngerasa pinter, padahal udah buta sama keserakahan sendiri. Aku kadang pengen pergi jauh ninggalin semua ini, tapi tiap aku ingat ibu, aku ngerasa harus tetap di sini, Kak, ngelanjutin hidup, tapi bukan dengan cara yang dulu. Iya, Mir, kita nggak boleh kabur dari dosa. Kita harus menebusnya, walaupun pelan-pelan. Aku udah janji sama diriku sendiri. Mulai sekarang nggak akan sentuh makanan yang ngerugiin orang. Cukup dari kebun bersih, meski hasilnya dikit. Aku bantu, Kak. Kita bisa mulai dari nol lagi. Tanam sendiri kentang sehat, bikin buat anak-anak atau orang puskesmas biar ibu bisa tenang di sana. Ngelihat kita nggak nyerah sama hidup. Iya, Mir, ibu pasti pengen kita tetap berjuang, tapi dengan hati yang bersih. Gak perlu kaya, asal gak nyakitin orang lain. Rezeki kecil tapi halal, itu yang bikin tenang. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota dan mulai mencoba hidup yang baru.